Hello and welcome back to Bioskop Mini Channel. Hari ini kita akan membahas semua alur cerita dari kisah superhero Marvel secara lengkap. Yang filmnya untuk saat ini berjumlah 23 film. Dan masih banyak lagi yang belum rilis. Kita nantikan saja ya. Dan hari ini kita akan membahas episode pertamanya, yaitu film Captain America: The First Avengers. Film ini mengisahkan tentang asal-usul pahlawan super Captain America yang berawal pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1942. Di sini, tokoh antagonis kita yaitu John Smith atau lebih dikenal dengan julukan Red Skull. Dia juga memiliki rekan yang bernama Dr. Zola. John Smith merupakan seorang ilmuwan dan pemimpin dari organisasi yang bernama Hydra. Hydra adalah organisasi militer yang bertekad untuk mendominasi dunia. Hydra juga merupakan salah satu divisi dari Nazi yang dikhususkan untuk melakukan percobaan-percobaan terhadap manusia. Tetapi, selama Perang Dunia Kedua, John Smith memisahkan Hydra dari Nazi. Lalu dia juga membunuh semua pemimpin dari Nazi dan mencoba untuk menaklukkan dunia dengan tangannya sendiri. John Smith sangat tertarik dengan ilmu dan kekuatan mistik. Sampai di kemudian hari, John Smith mendengar tentang legenda sebuah kubus yang memiliki kekuatan tak terbatas. Lalu, dia pergi untuk mencari keberadaan benda tersebut di sebuah desa di Norwegia. Benda tersebut bernama Tesseract. Tesseract merupakan wadah dari Space Stone, salah satu dari 6 Infinity Stone. Tesseract memiliki energi yang tak terbatas dan juga bisa digunakan sebagai gerbang untuk menuju dunia lain. Tesseract pertama kali ditemukan oleh raksasa S atau yang disebut dengan Frost Giant. Sebelum akhirnya Tesseract jatuh ke tangan Odin, raja dari Asgard. Lalu Odin membawa Tesseract ke bumi dan disimpan di Tonsberg, Norwegia. Tesseract dijaga oleh para penyembah Asgardian yang taat. Sampai akhirnya, pada Perang Dunia Kedua, Tesseract jatuh ke tangan John Smith. Tesseract digunakan untuk membuat senjata yang sangat kuat, sehingga satu tembakannya bisa memusnahkan makhluk hidup sampai dalam ukuran atom. Di tempat lain, seorang pria bernama Steve Rogers, atau biasa dipanggil Stephen. Dia berusaha untuk bergabung ke militer Amerika untuk ikut berperang melawan Nazi. Tetapi, pada saat itu, dia tidak diterima karena memiliki riwayat kesehatan yang buruk. Karena ukuran tubuhnya yang kecil, dia kerap dibully oleh orang-orang. Tetapi dia memiliki seorang teman yang selalu membantunya. Dia bernama Bucky Barnes. Bucky adalah teman Steve sejak kecil. Mereka berdua tinggal bersama setelah kedua orang tua mereka gugur dalam medan pertempuran. Bucky lulus dalam seleksi tentara, sedangkan Steve terus gagal dalam seleksinya. Kemudian, Bucky mengajak Steve untuk datang ke sebuah acara bernama Pameran Masa Depan Dunia. Di sana seorang penemu bernama Howard Stark menunjukkan penemuan terbarunya, yaitu sebuah mobil terbang. Tetapi, mobil tersebut masih dalam tahap uji coba. Howard Stark adalah pendiri dari sebuah perusahaan senjata perang dan nuklir yang bernama Stark Industries. Saat sahabatnya sedang asik melihat pertunjukan dengan para gadis, Steve malah pergi ke tempat perekrutan angkatan bersenjata Amerika. Steve sangat ingin menjadi seorang tentara karena dia ingin mengikuti jejak kedua orang tuanya dan ikut mengabdi pada negara. Lalu Bucky menghampiri Steve dan mengajaknya untuk pergi berdansa dengan para gadis. Tetapi, Steve menolak ajakan dari Bucky karena dia akan mendaftar menjadi seorang prajurit lagi. Steve sangat bersikeras untuk ikut ke medan perang karena keinginannya tersebut. Perkataan Steve itu tidak sengaja didengar oleh seorang profesor bernama Dr. Abraham Erskine. Dia akhirnya menghampiri Steve dan memberikannya sebuah kesempatan
dan merekrut Steve menjadi seorang tentara karena dia percaya Steve memiliki keberanian dan juga hati yang baik. Hal itu membuat Steve sangat senang. Setelah 5 kali ditolak, akhirnya dia diterima menjadi seorang tentara Amerika. Di tempat lain, John Smith bersama rekannya, yaitu Dr. Zola, mencoba untuk mengetes kekuatan dari Tesseract dengan cara menjadikannya sebagai sumber listrik yang ada di laboratoriumnya. Dan ternyata, energi yang dihasilkan sangatlah besar dan tidak hanya mampu menyalakan listrik yang ada di lab, tetapi energinya mampu menghidupkan seluruh aliran listrik yang ada di markas miliknya. Kembali ke Steve, dia akhirnya mengikuti pelatihan di kamp militer Amerika. Di sana dia dilatih oleh Agent Peggy Carter dan diawasi oleh Kolonel Phillips. Steve berlatih dengan sangat keras, tetapi kekuatan fisik Steve sangat diragukan oleh Kolonel Phillips. Walaupun begitu, Steve lah yang paling cerdas di antara tentara yang lainnya. Selanjutnya, Kolonel Phillips memberikan sebuah tes kepada mereka dengan melemparkan sebuah granat palsu. Di saat semua tentara mencoba untuk menyelamatkan diri, Steve malah menjadikan dirinya sebuah tameng dari granat tersebut. Hal itu membuat Dr. Erskine sangat bangga dengan kebaikan yang dilakukan Steve. Kemudian, untuk menyempurnakan kekuatan Steve, Dr. Erskine menunjuknya sebagai sebuah percobaan teknologi terbaru militer Amerika yang bisa mengubah tubuh seseorang dengan memanipulasi gen dan ototnya, yang membuat kekuatan fisik orang tersebut tak terbatas. Keesokan harinya, Steve bersama Peggy pergi ke sebuah toko barang antik. Dan ternyata, di sana terdapat lab rahasia milik Howard Stark. Di sana terlihat, Dr. Erskine dan Howard Stark sudah siap dengan peralatan operasinya. Dan juga di sana, Kolonel Phillips mengundang beberapa direktur untuk datang ke sana. Tetapi, salah satu dari mereka ternyata merupakan seorang mata-mata yang menyamar, yang bernama Fred Clemson. Dan dia adalah anggota dari Hydra. Kemudian Dr. Erskine menyuruh Steve untuk melepaskan pakaiannya saat operasi dilakukan. Kemudian Dr. Erskine menyuntikkan sebuah serum miliknya ke dalam tubuh Steve. Steve dioperasi di dalam sebuah kapsul, dan di sana sempat terjadi hambatan karena faktor fisik Steve yang sangat lemah. Tetapi, akhirnya percobaannya berhasil dengan sempurna. Steve yang dulunya kurus kering kini telah berubah menjadi tentara super. Tetapi, tak lama setelah itu, Fred Clemson mengacaukan suasana dengan meledakkan sebuah bom dan mencuri serum milik Dr. Erskine. Lalu setelah itu, dia juga membunuh Dr. Erskine dan melarikan diri. Steve yang merasa marah akhirnya mengejarnya. Dan pada saat dia berlari, Steve menyadari bahwa kekuatannya telah bertambah. Tetapi Steve masih belum beradaptasi dengan hal itu, yang membuatnya sulit mengontrol keseimbangan tubuhnya. Setelah aksi kejar-kejarannya dengan Fred Clemson, Steve akhirnya berhasil menangkapnya, dan serum yang telah dicuri jatuh dan pecah. Kemudian Steve mencoba menginterogasi Fred. Tetapi, sayangnya Steve tidak bisa mendapatkan informasi darinya, karena Fred Clemson telah bunuh diri dengan meminum racun. Dan kata-kata terakhir Fred adalah, Hail Hydra! Selanjutnya, Kolonel Phillips mengetahui bahwa satu-satunya orang yang menginginkan serum itu adalah John Smith. Lalu dia berencana untuk menyerang Hydra. Dia mengajak Agent Peggy Carter dan juga Howard Stark. Pada saat itu, Steve mengajukan diri untuk ikut berperang. Tetapi, Kolonel Phillips menolak permintaannya karena dia menganggap Steve belum siap untuk terjun langsung ke medan perang. Lalu, seorang direktur bernama Senator Brand mengajaknya untuk menjadi seorang bintang film yang berjudul Captain America. Steve juga diberikan pangkat seorang kapten oleh Senator Brand. Steve meraih kesuksesan dari aktingnya menjadi tentara super pada film itu. Di hadapan anak-anak dan orang tua, Steve dipandang seperti seorang pahlawan. Tetapi, di pandangan para tentara, Steve dipandang sebagai seorang badut. Meskipun sekarang Steve telah menerima pangkat seorang kapten, tetapi dia masih merasa tidak puas karena keinginannya untuk mengabdi pada negara dan ikut ke medan perang masih belum tersampaikan.
Sampai suatu saat, Steve mendengar kabar dari Peggy bahwa tentara Infanteria 107 gagal dalam menjalankan misi mereka di kamp militer Hydra yang terletak di Crossbow. Dan kemungkinannya cuma dua. Mereka semua sudah mati atau masih ditahan oleh pasukan Hydra. Dan ternyata, salah satu dari mereka adalah teman dari Steve, yaitu Bucky. Mendengar hal itu, Steve segera meminta izin untuk melakukan misi penyelamatan kepada Kolonel Phillips. Tetapi Kolonel Phillips menolak permintaan Steve tersebut. Lalu, Steve secara diam-diam pergi ke kamp militer Hydra untuk menyelamatkan teman-temannya. Dia dibantu oleh Peggy Carter dan juga Howard Stark menggunakan pesawat. Tetapi mereka berdua tidak bisa membawa Steve ke dalam sana. Steve akhirnya sampai di tempat tersebut, dan terlihat pasukan Hydra memiliki senjata yang sangat modern. Penyusupan Steve berjalan dengan sangat lancar, dan dia akhirnya menemukan tentara Amerika yang dipenjarakan di sana. Lalu Steve melepaskan semua tahanan yang ada di sana. Dan mereka memberitahu Steve bahwa Bucky ditahan di ruang isolasi untuk dijadikan tikus percobaan. Steve akhirnya membagi rencananya dengan mereka. Dia menyelamatkan Bucky, sedangkan yang lainnya disuruh untuk melawan dan melucuti senjata dari tentara Hydra. Steve berhasil menemukan Bucky dan melarikan diri. Kemudian, mengetahui pasukannya telah dikalahkan, kamp tersebut akhirnya diledakkan oleh Joan Smith. Dan dia bersama Dr. Zola akhirnya melarikan diri. Di dalam perjalanan, Steve tidak sengaja bertemu dengannya, dan mereka akhirnya bertarung. Tetapi, karena kondisi camp sudah hampir hancur, Joan Smith akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Sedangkan Steve dan Bucky masih terjebak di tempat tersebut. Kemudian mereka mencoba untuk mencari jalan keluar. Bucky berhasil keluar dari ledakan tersebut, sedangkan Steve masih berada di dalamnya. Dia mencari cara untuk melewati ledakan tersebut, dan dia pun mencoba untuk melompatinya. Di kamp militer Amerika, Kolonel Phillips mengumumkan bahwa Kapten Steve Rogers telah gugur dalam peperangan. Mendengar kabar tersebut, Peggy Carter sangat menyesali perbuatannya karena telah membantu Steve untuk pergi ke sana. Tetapi, tak lama setelah itu, Steve datang bersama tentara lainnya dengan keadaan selamat. Mereka juga berhasil mencuri beberapa senjata milik Hydra. Hal itu membuat semuanya terkejut, termasuk Kolonel Phillips. Kolonel Phillips sangat tidak percaya dengan hal yang telah dilakukan oleh Steve Rogers. Dan dia akhirnya menjuluki Steve sebagai Kapten Amerika dan mengizinkan Steve untuk ikut dalam medan perang. Kemudian, Howard Stark mencoba untuk meneliti sumber kekuatan yang ada di senjata milik Hydra. Dan hasilnya, Write that down. setelah itu, Steve diberikan sebuah seragam dan perisai baru oleh Howard Stark. Perisai tersebut terbuat dari vibranium. Vibranium merupakan logam terlangka dan terkuat di dunia. Selanjutnya, Steve akhirnya memulai misi pertamanya untuk menghancurkan pabrik-pabrik senjata milik Hydra. Dia bersama Bucky serta teman yang lainnya menjalankan misi mereka dengan sangat baik. Mereka berhasil menghancurkan semua kamp militer dan juga pabrik senjata milik Hydra. Hal itu membuat Joan Smith sangat marah. Kini yang tersisa tinggal pangkalan militer milik Hydra. Steve dan tentara lainnya lalu menyusun rencana lagi untuk menyusup ke sana. Setelah itu, mereka bersiap untuk masuk ke dalam sebuah kereta yang ditumpangi oleh Dr. Zola. Steve dan Bucky berhasil masuk ke dalam kereta. Dan di sana, mereka berhadapan dengan dua tentara Hydra yang membawa bazooka
yang juga sumber kekuatannya berasal dari Tesseract. Sayangnya, pada saat itu, Bucky terjatuh ke jurang akibat serangan dari senjata tersebut. Steve sangat menyesali kejadian itu. Setelah itu, Dr. Zola akhirnya berhasil ditangkap dan ditahan di pangkalan militer Amerika. Di sana, Dr. Zola diinterogasi oleh Colonel Phillips dan menanyakan sebuah serangan yang akan dilakukan oleh Johan Smith. Dr. Zola mengatakan bahwa Johan Smith akan menghancurkan semua tempat dengan kapal penghancurnya. Di tempat lain, Steve sedang berduka atas kecelakaan yang dialami oleh Bucky. Lalu dia dihampiri oleh Peggy Carter, dan dia mencoba untuk menghibur Steve. Kemudian Colonel Phillips merencanakan untuk menyerang markas terakhir Hydra yang terletak di pegunungan. Dan keesokan harinya, dia bersama seluruh pasukan berangkat ke sana. Steve berhasil menerobos benteng pertahanan dari Hydra. Tetapi, karena kecerobohannya, dia berhasil ditangkap oleh mereka. Steve dibawa ke ruangan Johan Smith, dan di sana Steve dipaksa untuk memberitahu tentang serum yang dibuat oleh Dr. Erskine. Tetapi, Steve menolak untuk memberitahunya. Dan ternyata, penyerahan Kapten Amerika merupakan sebuah rencana. Tentara Amerika akhirnya berhasil menerobos lewat jendela yang ada di ruangan Johan Smith. Dan yang lainnya mengepung markas Hydra dari luar. Yang akhirnya, tentara Hydra berhasil dikalahkan oleh mereka. Dan Colonel Phillips berhasil masuk ke dalam sana untuk menangkap Johan Smith. Karena sudah merasa terkepung, Johan Smith akhirnya langsung melarikan diri dan masuk ke dalam pesawatnya. Lalu dia menjalankan misinya untuk menghancurkan dunia, dan sasaran pertamanya adalah kota New York. Steve berusaha mengejarnya dengan bantuan Colonel Phillips dan Agent Peggy Carter. Setelah usaha yang sangat keras, Steve akhirnya berhasil masuk ke dalam pesawat tersebut. Di dalam pesawat, Steve melihat banyak sekali rudal yang mungkin akan digunakan untuk menghancurkan kota-kota. Kemudian, Steve pun menjatuhkan semua rudal itu ke laut. Selanjutnya, dia menghampiri Johan Smith dan mencoba untuk menghentikannya. Di sana mereka berdua akhirnya berduel. Dan hasilnya, Johan Smith kalah melawan Kapten Amerika. Lalu dia mencoba untuk mengambil Tesseract untuk mendapatkan kekuatan. Tetapi, karena dia tidak mampu untuk menguasai kekuatan dari Tesseract, dia akhirnya terbawa ke dimensi lain dan menghilang. Tesseract akhirnya jatuh dan menembus badan pesawat. Kemudian Steve berusaha untuk menghentikan kapal tersebut dan menghubungi pangkalan militer Amerika. Tetapi, karena kecepatannya yang terlalu tinggi, kapal tersebut tidak bisa mendarat dengan aman. Lalu Steve berencana untuk melakukan pendaratan darurat di pulau terpencil agar tidak ada korban yang terluka. Tetapi Peggy melarangnya dan menyuruhnya untuk menunggu bala bantuan. Tetapi Steve mengatakan bahwa itulah cara satu-satunya untuk menghentikan pesawat tersebut. Steve akhirnya mendarat dengan sangat keras, sehingga membuat koneksinya terputus. Akibatnya, pangkalan militer Amerika tidak bisa mendeteksi keberadaan Steve. Hal itu membuat Peggy dan Colonel Phillips merasa sangat sedih. Perang akhirnya telah berakhir. Semua orang bergembira dengan hal itu. Tetapi, rekan seperjuangan Steve berduka atas kecelakaan yang dialami olehnya.
Setelah perang usai, Howard Stark dan Peggy Carter membentuk sebuah organisasi anti-terorisme yang bernama Strategic Homeland Intervention Enforcement Logistic Division, yang disingkat menjadi SHIELD. Tak lama setelah itu, Tesseract ditemukan kembali oleh Howard Stark di dalam lautan. Lalu, Howard Stark berencana untuk menggunakan Tesseract dalam proyek Pegasus. Dan cerita Kapten Amerika berakhir. Nah, untuk proyek Pegasus ini, kita akan lanjutkan di video selanjutnya, tepatnya pada film Captain Marvel. Jadi kalian jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan ceritanya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.